Seperti yang dikatakan MrBeast, bahwa thumbnail video yang menarik bisa membawa views lebih banyak ketimbang thumbnail yang biasa saja. Itu yang membuat MrBeast selalu mencoba untuk membuat thumbnail yang menarik, bahkan untuk testing beberapa thumbnail sebelum menemukan thumbnail yang menurut MrBeast bagus untuk terus dipertahankan. Dan dia selalu mencoba untuk testing beberapa thumbnail untuk video yang belum ditayangkan atau bahkan video yang sudah ditayangkan. Dan menurut Social Savannah, seorang TikTok Ads expert, beliau mengatakan bahwa hanya dengan merubah thumbnail, walaupun dengan isi konten yang sama, yang membuat cost per acquisition dari iklan yang dia jalankan jadi lebih murah. Dan salah satu elemen untuk membuat thumbnail yaitu adalah headline. Dari dua contoh tadi, penggunaan headline ini bisa bervariatif. Untuk MrBeast berarti penggunaannya untuk thumbnail YouTube yang merupakan konten organik. Dan untuk contoh Social Savannah, dia menggunakan thumbnail untuk menjalankan iklan berbayar atau paid advertising. Penggunaan headline ini cakupannya sangat banyak, bisa itu bentuknya video based atau text based. Di video kali ini saya mau sharing 3 framework dalam membuat headline. Sebenarnya banyak banget framework atau cara untuk membuat headline. Tapi di video kali ini saya mau coba sharing atau cerita sedikit tentang 3 framework dalam membuat headline yang menarik yang bisa teman-teman gunakan. Dengan framework ini, saya berharap teman-teman nggak kesusahan lagi atau mungkin bisa membantu ketika teman-teman membuat headline untuk kegiatan atau aktivitas marketing yang teman-teman mau jalankan. Masuk ke bagian pertama yaitu tujuan headline. Sebelum kita masuk ke framework pembuatan headline, saya mau cerita sedikit kenapa headline itu jadi sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Secara umum, tujuan headline ini adalah untuk menarik perhatian orang yang melihat konten teman-teman. Di tengah distraksi dan penuhnya konten-konten yang berada di dunia sosial atau di dunia online, membuat konten teman-teman nggak mungkin dikonsumsi sepenuhnya kalau misalnya awalnya tidak menarik perhatian dari para pengguna sosial media. Jadi supaya orang tertarik perhatiannya ketika pertama kali melihat konten teman-teman, disinilah tujuan atau fungsi dari headline itu dibuat. Tujuan lainnya, ketika misalnya teman-teman berhasil menarik perhatian orang-orang yang berada di sosial media untuk berhenti di konten teman-teman, maka kemungkinan konten teman-teman untuk dilihat oleh orang-orang yang berada di sosial media, maka jadi lebih tinggi daripada yang tidak punya headline menarik sehingga orang-orang nggak berhenti di konten tersebut. Masuk ke bagian kedua yaitu 7 tips membuat headline. Sebelum saya cerita framework untuk membuat headline, penting banget kalau misalnya teman-teman bisa tahu atau bisa mengenali bagaimana atau apa aja yang bisa membuat headline jadi lebih menarik. Yang pertama, paham dan tahu siapa audiensnya. Ketika teman-teman tahu siapa audiens yang teman-teman tuju, itu akan jadi lebih menarik karena akan jadi lebih personal. Ketika orang disentuh tingkat personalnya, maka akan jauh lebih membuat orang engage dan lebih membuat orang tertarik. Selain itu, teman-teman juga bisa membreakdown dan mengerti apa yang sebenarnya audiens yang teman-teman sasar itu butuhkan atau inginkan. Tips yang kedua, harus jelas, singkat, dan padat. Karena dunia online ini berjibun konten yang ada, maka teman-teman harus membuat orang tertarik dalam waktu yang cukup relatif singkat, itu 2-5 detik aja. Jadi pastikan headline yang teman-teman buat harus sesingkat mungkin, tapi audiensnya mengerti dan memahami apa yang teman-teman maksud. Tips yang ketiga, gunakan angka. Ini penting sekali ketika teman-teman membuat headline karena menjadi lebih terbayang di benak audiens dan membuat ini menjadi hal yang actionable dan seperti mudah untuk dilakukan. Tips yang keempat, buat menjadi unik. Unik ini nggak mesti aneh ataupun gimmick ya, tapi unik ini bisa jadi pembawaan secara personal teman-teman sendiri. Bisa diselipkan humor atau mungkin hal-hal yang secara karakteristik teman-teman. Tips yang kelima itu menjadi spesifik. Ketika teman-teman membuat headline itu hanya menuju masalah tertentu atau menuju audiens tertentu, maka itu akan menjadi lebih menarik karena teman-teman benar-benar seperti ingin menyelesaikan masalah tertentu atau hanya ingin menyasar orang tertentu aja. Tips yang keenam, menambahkan urgensi. Tips kali ini cocok untuk misalnya teman-teman jalankan konten atau misalnya aktivitas marketing untuk proses sales. Sehingga orang yang melihat kontennya akan menjadi timbul tingkat urgensinya dan mungkin akan segera atau mungkin akan lebih penasaran dan mungkin nggak pengen kehilangan kesempatan yang teman-teman sampaikan di headline. Tips yang ketujuh yaitu tes headline. Mau sebagus apapun headline yang teman-teman buat, belum tentu headline tersebut menarik perhatian market. Jadi pastikan untuk ketika teman-teman udah buat headline satu, coba tes dulu ke market gimana responnya. Lalu kalau misalnya emang kurang menarik, teman-teman bisa minta feedbacknya atau mungkin bisa melihat hasil untuk membuat improvement selanjutnya. Masuk ke bagian 3, yaitu 3 framework dalam membuat headline yang menarik. Framework pertama yaitu bagaimana cara goals atau desire dalam kurun waktu tertentu tanpa usaha berlebih atau hal yang tidak diinginkan.
Tipe headline seperti ini yaitu tipe headline how to, di mana ini akan menimbulkan curiosity atau penasaran dari orang yang membaca atau melihat headline teman-teman. Sehingga orang yang melihat headline tersebut berhenti dan melihat konten yang teman-teman buat. Dengan ada goals atau desire yang disampaikan di dalam headline, itu akan menjadi spesifik tujuan dari orang-orang yang melihat headline teman-teman. Dan ada rentang waktu di situ, di mana ketika orang melihat rentang waktu tertentu, itu akan membuat target market merasa atau membayangkan bisa menyelesaikan atau bisa mencapai tujuan tersebut hanya dalam waktu yang disebutkan di dalam headline tersebut. Dan yang terakhir, tanpa usaha berlebih atau hal yang tidak diinginkan. Karena sebagai manusia, kita pasti pengen semua itu praktis dan nggak ngerepotin kita. Jadi ketika ada hal yang bisa mempermudah kita atau menyelesaikan tujuan tanpa membuat kita effort berlebih, akan membuat orang lebih tertarik untuk melihat dan mengetahuinya. Saya coba kasih satu contoh dari framework ini, yaitu bagaimana cara turun 10 kilo dalam 30 hari tanpa melakukan diet. Di situ ada tujuan, yaitu turun berat badan, bahkan ada spesifik angkanya 10 kilo, dan ada waktu spesifiknya 30 hari, dan effort yang nggak berlebih, yaitu misalnya nggak melakukan diet sama sekali. Lanjut ke framework kedua, yaitu angka. Kesalahan utama atau yang biasanya, pelaku atau persona dalam kegiatan atau aktivitasnya. Headline seperti ini membuat orang menjadi lebih personal karena kita langsung memanggil target marketnya. Seolah-olah headline ini memang kita khususkan, kita buat untuk mereka. Contohnya, 7 kesalahan yang biasanya marketer lakukan dalam membuat landing page. Dimulai dengan angka 7, yaitu angkanya. Lalu saya mau mentarget marketer sebagai spesifik audiensnya, dan membuat landing page adalah kegiatan atau aktivitas yang mungkin marketer itu lakukan. Masuk ke framework ketiga, yaitu mengapa, masalah, dan bagaimana cara mengatasinya. Ini sangat efektif karena ini langsung menyerang keresahan atau masalah yang mungkin dialami oleh target market teman-teman. Ini akan membuat mereka merasa lebih personal atau lebih intim, karena mereka akan merasa, loh, kok dia tahu ya apa yang saya rasakan? Loh, kok dia tahu ya apa masalah yang saya alami? Dan teman-teman langsung kasih tahu gimana cara mengatasi dari masalah yang mungkin target market teman-teman alami. Contoh headline seperti ini. Mengapa konversi landing page Anda kurang dari 10% dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya coba menyerang masalah yang mungkin dialami oleh para marketer atau misalnya para business owner yang konversi landing page-nya mungkin kurang dari 10%. Ketika misalnya ada marketer atau brand owner yang melihat headline tersebut dan mungkin punya masalah tersebut, maka orang tersebut akan tertarik dan mungkin membaca konten yang teman-teman buat. Tadi adalah 3 framework yang teman-teman bisa manfaatkan supaya teman-teman nggak kebingungan lagi dalam membuat headline. 3 framework tadi pun sudah cukup ketika teman-teman ingin menggunakannya dalam segala aktivitas atau kegiatan marketing teman-teman. Saya juga punya lebih dari 149 contekan headline yang udah jadi, yang bisa teman-teman pakai untuk kegiatan aktivitas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat dan mau langsung contek headline-headline yang saya udah buat, teman-teman bisa klik linknya di bawah. Nanti saya cantumin di link deskripsi, supaya teman-teman bisa langsung mencontek headline yang udah pernah saya buat dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kita terlena ketika udah punya framework yang mungkin saya kasih atau mungkin yang teman-teman dapatkan. Teman-teman nggak tes itu ke market yang teman-teman tuju, karena belum pasti ketika teman-teman udah punya framework yang mungkin menurut saya works, tapi yang paling penting adalah juri dari segala aktivitas marketing ya market teman-teman sendiri. Jadi jangan lupa untuk tes dan lempar ke market supaya bisa tahu gimana respon dari market yang teman-teman tuju. Dan jangan lupa untuk membuat headline yang menarik. Walaupun udah punya framework tadi, teman-teman harus tetap terus berlatih dalam membuat headline yang menarik. Framework tadi hanyalah sebagai bantuan supaya teman-teman gak kebingungan dan mempermudah pekerjaan teman-teman. Karena jurinya adalah market, maka teman-teman harus tahu dengan secara detail siapa market yang teman-teman tuju. Apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka, supaya teman-teman bisa lebih akurat dalam membuat headline. Dan tentunya bisa lebih personal. Kalau menurut teman-teman, apa yang bisa diambil dari sharing video saya kali ini? Coba teman-teman tulis di kolom komentar di bawah, dan teman-teman juga bisa sharing apa pendapat teman-teman tentang headline ini. Kalaupun misalnya teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman juga bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, nanti kita diskusi di sana. Dan kalau misalnya teman-teman punya ide konten apa yang mungkin bisa saya buat ke depannya, teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya bisa untuk buatkan, mungkin saya nanti akan buatkan. Kalaupun misalnya saya nanti nggak bisa buatkan, mungkin nanti saya akan share video dari expert-expert atau mungkin orang yang lebih berpengalaman dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, boleh kasih tombol likes-nya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak suka pun, bisa kasih tombol dislike-nya. Kalau misalnya teman-teman mau bantu channel ini, teman-teman bisa subscribe ke channel ini, terus nyalakan tombol notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video dari saya yang mungkin akan upload setiap pekannya.
Teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa dapat manfaat dari video ini. Sekian dulu video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk nggak stres lagi dalam membuat headline, dan nggak buang-buang waktu lagi ketika harus membuat sebuah headline. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di next video.